Obrolan wajib apoteker episode kedua. Bersama apoteker Anggun. Ini dia. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya apoteker Andri di acara obrolan wajib apoteker. Ya, nanti saya akan ditemani oleh Mas Rifai dari Farmasi Dragis dan pembicara kita yaitu Kak Apoteker Anggun. Ya, mohon bersabar teman-teman, kita tunggu Farmasi Dragis bergabung dengan Kak Anggun juga ikut bergabung. Kita akan seru-seruan ya nanti. Kita akan ngobrolin tentang mungkin buat teman-teman yang ingin menempuh apoteker atau baru lulus bingung mau kemana. Nah, di sini ini saat yang tepat buat nanya-nanya karena kita akan bahas persiapan menempuh apoteker. Bergabung ternyata. Halo, Andri. Halo, assalamualaikum Mas Rifai. Waalaikumsalam. Ya, berikut Mas Rifai udah bergabung bersama kita. Makin malam makin rame nih kayaknya yang nonton live kita. Harusnya makin ramai ya, karena melihat lagi kan mayoritas dari teman-teman farmasi Dragis juga banyak juga yang masih kuliah, masih menempuh pendidikan. Ini harusnya mendompleng mereka biar untuk keinginan untuk mencari tahu yang lebih gitu. Semoga ini teman-teman makin rame, ajak teman yang lain, terutama teman-teman yang masih melaksanakan pendidikan buat gabung nih. Karena narasumber malam hari ini kayaknya luar biasa banget loh. Mereka mungkin apoteker Andri juga akan memberikan tips selain nanti ada narasumber utama kita yaitu Mbak Anggun. Oke. Mbak Anggun ini udah luar biasa banget kalau masalah justru banyak sekali beliau membantu teman-teman buat masuk apoteker gitu. Dan tentunya iya ya, pokoknya selamat datang dulu deh buat teman-teman dari Farmasi Dragis, dari teman-teman apoteker Andri, mungkin dari semuanya lah mahasiswa Andri ex Farmasi Dragis yaitu OWA, obrolan wajib apoteker. Ya, ini sih inisiatifnya dari apoteker Andri yang menggait Farmasi Dragis gitu. Jadi langsung kita approve karena tentunya sangat banyak gagasan yang beliau gagas untuk teman-teman dari Farmasi Dragis juga. Kita dari tim Farmasi Dragis hanya mengikuti nih. Beliau punya teman yang mau diajak ngobrol, kita ikutin gitu. Halo teman-teman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Anggun, apa kabar Kak Anggun? Oke, salam kenal ya. Oke. Mas. Halo Kak Anggun. Iya. Halo. Dulu mungkin. Iya. Oke, ini berhubung Kak Anggun udah join, buat teman-teman langsung aja mulai nih kita gali seberapa banyak ilmu yang bisa kita dapat dari Kak Anggun ini. Untuk penjelasan lebih rinci siapa ini Kak Anggun, seperti biasa, tentunya apoteker Andri yang lebih kenal, yang akan mengenalkan kepada kita. Silakan apoteker Andri. Oke, buat teman-teman mungkin yang udah kenal, mungkin juga banyak yang belum kenal juga siapa apoteker Anggun. Nah, apoteker Anggun ini merupakan apoteker berprestasi juga, termasuk co-founder dari @apoteker.id ya Kak, untuk pembuatan kontennya juga, terus berteman APT sebagai pengajarnya juga, dan beliau juga CPNS apoteker di RSUD Gambiran Kota Kediri. Nah, beliau juga mendapat beasiswa LPDP 2019. Aduh, banyak banget nih penghargaannya. Dapat juga predikat apoteker lulusan terbaik SPA OMS 31. Wah, dan pengalaman beliau nggak sebatas lebih ke farmasiannya gitu. Beliau juga penulis buku masuk profesi apoteker, aktivisme, lingkar pemimpin, dompet duafa.
Wah, keren banget. Mungkin Kak Anggun bisa say hello dulu sama teman-teman Sobat OA. Ah, halo teman-teman semuanya. Ini lulusan terbaik, abis itu 2 tingkat setelah saya diambil sama apoteker Andri nih lulusan terbaiknya nih. Ya. Ya, saya juga kebagian nonton kalian berdua dapat peringkat terbaik. Tapi di sini aku juga senang banget ya, karena dari awal mula meniti farmasi awal mula meniti berteman sama apoteker itu farmasi dragis tuh yang aku pepet terus tuh, yang aku gencar terus, Kak tolong bisa posting ini kayak gitu. Jadi di sini kayak ketemu sama orang-orang keren di sini. Oke, mantap. Ini Oke, suara kita saya buat suara kedengeran saya Kak? Iya. Jelas, jelas. jelas ya. Oke. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu kita mau ngebahas apa, kita bakal ngebahas persiapan menempuh apoteker. Nah, ini bakal dijelaskan langsung sama yang berpengalaman, sama yang berprestasinya langsung. Nah, mungkin aku langsung nanya aja nih ke Kak Anggun. Buat pertanyaan pertama, apakah banyak nih teman-teman yang nanya juga dari questionnaire box ataupun tanya DM langsung, nanya-nanya ke aku juga gini, apakah lebih baik lulus sarjana farmasi langsung kerja atau menempuh perkuliahan apoteker terlebih dahulu? Nah, pandangan dari Kak Anggun gimana nih kira-kira tentang pertanyaan ini? Kalau pandangan dari saya ya, itu tergantung dengan tujuannya teman-teman. Jadi kalau mau lanjut profesi apoteker itu kan tetap melihat kayak rencana keuangan gitu kan, rencana keuangan orang tua ataupun rencana keuangan pribadi. Nah kalau semisal rencana keuangannya ada, lanjutkan apoteker langsung kalau menurutku, karena udah S1, kalau nggak dituntasin sampai apoteker itu eman banget gitu kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi kayak dilanjutin aja sampai ke apoteker karena udah S1 farmasi. Oke, ini mungkin Kak Anggun udah mulai join. Oh, udah mulai bisa join. Ditunggu nih, udah aku terima. Halo Kak Anggun. Banget. Iya, nggak masalah. Habis ujian nih Kak di sana ya, biasanya. Nggak berani kalau jadi host-host tuh ya karena sinyalku tuh jelek banget, ya ampun, maaf ya. Oke. Oke, kita mungkin langsung lanjut aja Kak ke pertanyaan yang pertama tadi. Lebih baik lulus sarjana langsung kerja atau kuliah apoteker dulu? Nah, langsung aja kita. Mungkin tadi baru terdengar sedikit gitu ya. Iya, tadi saya ringkas lagi ya. Jadi yang untuk S1 atau pilihan S1 langsung apoteker atau S1 kerja, itu tergantung dengan tujuan dan rencana keuangan kita. Utamanya itu ya yang pertama. Jadi tergantung rencana keuangan itu karena kayak semisal mau lanjut apoteker, terus kemudian maksudnya belum ada biaya kayak gitu. Ya itu teman-teman diperbolehkan untuk lanjut bekerja terlebih dahulu. Jadi entah bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas, ataupun kalau semisal tidak ada, maksudnya kayak belum ada lowongan ya gitu, bekerja di luar S1 farmasi pun nggak apa-apa kayak gitu. Yang terpenting satu tujuan gitu kan. Nah, ngumpulin dulu, kalau semisal nanti udah terkumpul baru dilanjutin apoteker. Nah, tapi kalau semisal rencana keuangannya itu udah ada, udah mateng gitu ya, terus dari orang tua juga sudah menyanggupi untuk membiayai, atau yang udah menikah suaminya udah menyanggupi, ataupun yang udah mandiri gitu ya, ada keuangan ke sana, dilanjutkan aja untuk S1 lanjut langsung ke apoteker. Karena takutnya kalau nanti ada jeda, itu malah membuat kayak, aduh udah enak nih dapat uang banyak kayak gitu kan. Jadi alhasil jadi nggak jadi apoteker kayak gitu, menunda-nunda gitu. Selagi ada kesempatan lanjut aja apoteker, karena udah lumayan ya S1, langsung aja lanjut apoteker biar dapat gelar apoteker sekaligus. Gitu ya nggak sih?
Iya, Iya, bener banget sih Kak. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang pandangan kita juga sama nih, satu pandangan sama Kak Anggun nih. Nah, oke Kak, ini mungkin makin malam makin rame, banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Langsung aja kita percepat ke pertanyaan kedua ya mungkin Kak. Ini juga Oke. teman-teman kayaknya penasaran banget nih sama poin kedua ini. Ini juga dari banyak teman-teman yang nanya, jadi aku tanyain ke ahlinya langsung. Kira-kira apa aja nih Kak yang perlu dipersiapkan agar dapat diterima di perkuliahan profesi apoteker? Banyak yang nanya, susah nggak sih masuk apoteker? Terus soalnya gimana sih Kak gitu? Gimana tuh Kak Anggun? Susah nggak nih masuk apoteker nih? Gimana ya, untuk persiapannya ketika mau masuk profesi apoteker itu yang pertama persiapan penguatan materi terlebih dahulu ya. Dari apa namanya, penguatan materi ketika S1 farmasi, terus kemudian juga praktikum, materi-materi praktikum, karena itu ternyata juga banyak ditanyakan di soal-soal masuk profesi apoteker. Terus kalau dari aku pribadi itu sarannya adalah melihat nih kampus tujuan kita itu tuh soal-soalnya itu ngeranah ke UKAI atau ngeranah ke mana, ke farmasi dasar, atau ranahnya ke langsung menuju ke klinis atau industri yang lebih banyak kayak gitu ya. Ya dari situ kita bisa ngelihat tuh kita harus mempersiapkannya itu dari mana. Jadi yang pertama itu ya ngelihat screening dulu lah, screening kampus yang mau kita tuju tuh sebelum-sebelumnya itu model soalnya seperti apa. Kemudian kita lakukan penguatan kayak latihan soal, terus apa namanya, kayak belajar materinya, terus kayak penguatan dasar-dasarnya kayak gimana gitu sih. tentunya ya bisa teman-teman kalau misalkan mau milih PSPA dari mana itu ya Jadi tahu dulu PSPA-nya ya, kriterianya PSPA seperti apa, terus mungkin ada yang bisa bisa cari tahu misal senior-senior yang mungkin bisa lah diajak ngobrol di situ tips dan triknya gitu sih. Itu sih paling bijak Bisa, kalau kita cari tahu tentang PSPA-nya dulu sih ya. iya, bisa langsung juga tanya ke Kak Anggun karena temennya udah banyak banget ya dari PSPR se-Indonesia. Jadi mungkin nanti langsung disalurkan nih senior ini siapa, yang masuk ini siapa gitu kan. Kita langsung di chat ya kalau misalkan pengen tahu informasi PSPA di seluruh Indonesia, silakan langsung di chat. Biar DM-nya rame gitu ya. Ya, ya, yes, ya. Oke. ya karena memang menurutku sih masuk apoteker susah ya, karena aku alumni ditolak salah satu PSA, jadi aku bilang susah. Aku pernah ditolak masuk apoteker sih, jadi apa namanya, jadi dari situ tuh jadi belajar, oh berarti tuh harus screening dulu nih kampus ini tuh lebih minatnya kemana kayak gitu. Jadi ada persiapan awal dulu gitu, kayak kayak apoteker Andri dulu tuh masuk UMS, ngebom pertanyaan banyak banget. Ya, kebongkar enggak. Itu salah satu itu salah satu tips tuh. Asalkan bertanya ke orang yang tepat pasti terwujud. Nah, buktinya terwujud kan? Oke. Langsung. Iya Oke. benar. Terus nih, mungkin tadi ada pertanyaan dari apoteker Andri. Saya juga pengen nanya deh nih terkait mungkin apa aja sih bidang pekerjaan usaha kefarmasian yang dapat dikerjakan oleh apoteker. Nah, karena kan tadi kan kita udah dipertimbangkan pilihan mau kerja apoteker. Nah, kalau kita udah jadi apoteker, bidang pekerjaan seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Halo, Halo. Halo aku Kak pakai Anggun. akun berteman ya. Soalnya pakai akunku sendiri kayaknya rusak nih. Sering keluar-keluar, Oke. nggak tahu. Oke, Maaf ya. oke. Monggo Kak, Jadi monggo Kak. kepotong-potong terus. Biar lebih seru, mungkin Mas Rifai boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Iya, tadi kan sebelum tadi saya kan nanya pekerjaan, tapi kira-kira persiapan apa sih yang perlu kita siapin untuk apa namanya? Selain tadi kita cari tahu persiapan tambahan apa lagi supaya kita matang
Terus kita bisa milih PSPA yang kita tuju itu supaya kita bisa diterima. Ya, misalkan one shot lah, sekali coba bisa gitu. Itu persiapan seperti apa yang dibutuhkan itu? Persiapan biar bisa one shoot ya. Ya, Kalau persiapan biar bisa one shoot ya perbanyak latihan soal sama tadi ya kayak screening kampus ya. Kayak misal Universitas Brawijaya. Kalau mau one shoot ke Universitas Brawijaya, otomatis dia mainin ke TPA TOEFL yang berbasis yang TOEFL ITP, yang TPA yang Bappenas. Kemudian soal-soal di Brawijaya itu lebih mengarah ke UKAI. Jadi kita otomatis bedah blueprintnya, banyak latihan soal-soal UKAI. Kemudian misal kalau mau one shoot ke Unjani kayak gitu. Kalau mau one shoot ke Unjani, di Unjani itu soal-soalnya seperti apa sih? Nah, kita coba tanya-tanya tuh sama yang alumninya Unjani atau mungkin apa namanya? Kayak kenalan lah, intinya cari kenalan dari Unjani. Terus kalau di Unjani itu biasanya soal-soalnya itu lebih ke kefarmasian secara dasar. Jadi dari situ tuh kita udah tahu strateginya apa kayak gitu. Jadi makin banyak linknya, otomatis kita nanti akan bisa tahu nih kampus yang kita bidik itu tuh dia itu model soal-soalnya itu seperti apa. Nah, kita belajar tuh, kita ambil peluang dari situ, kita belajar dari situ. Gitu sih. Dan setiap kampus tuh Wah, punya karakteristik masing-masing kayak gitu. oke. Jadi Keren bocoran banget jadi Kak penjelasannya. Aduh, jadi makin seru aja nih. Terus misalnya Kak, ini banyak yang nanya juga nih Kak. Misalnya kita udah masuk apoteker nih. Terus persiapan apa aja nih untuk menempuh perkuliahan apotekernya? Terus gambaran umum kuliah apoteker tuh ngapain aja, gimana aja? Terus UK itu gimana sih Kak? Gitu. Banyak yang nanya kayak gitu Kak. banyak banget ya pertanyaannya ya. Oke, kalau yang Iya. gambaran ketika profesi apoteker tuh gimana? Gambaran awalnya, kulit terluarnya adalah kuliah profesi apoteker itu padat. Ya nggak sih? Iya. Ya. Padat banget gitu ya. Padat. Jadi memang karena banyak materi yang diulang dan dikuatkan dari materi S1 farmasi kayak gitu. Dan apalagi kalau semisal kita yang dari kampus yang berbeda. Kayak aku kan kampusnya beda nih. S1-nya sama yang apa namanya sama yang profesinya. Jadi otomatis banyak materi yang beda dan perlu adaptasi di sana. Gitu. Nah, tapi yang membuat aku berubah dalam ketika aku kuliah PSPA itu adalah entah nih ya, mungkin ketika aku kuliah PSPA itu tuh ditemukan sama teman-teman yang benar-benar dia itu nggak pelit ilmu kayak gitu. Jadi tuh ketika PSPA itu teman-teman tuh pada kayak walaupun kuliahnya padat dan lain sebagainya tuh kalau bisa ilmu yang kita punya itu kita rangkumkan dan kita buat untuk teman-teman seangkatan. Dari situ tuh aku jadi kayak, oh coba deh aku membuat seperti itu. Karena biasanya sebelumnya pas aku S1 farmasi itu nggak pernah kayak gitu ya. Rangkuman tuh buat aku sendiri kayak gitu. Kalau kamu mau pinjam ya silahkan gitu. Tapi kalau di PSPA tuh kayak teman-teman yang pinter itu pada bikin rangkuman, habis itu di-share ke kita yang seangkatan. Jadi tuh kayak, ih, ini keren banget orang-orangnya ya nggak sih? Keren banget Kak. Wah, Iya, ini keren ini banget. merinding dengar ya. Iya, jadi kayak itu, kayak secara otomatis tuh kayak jawab kita tuh kayak dipupuk gitu ya. Kalau kita masuk apotek. Bener-bener. Ya jadi kayak dari PSPA itu aku tuh jadi kayak apa namanya? Jadi kayak wah ini aku kalau teman-teman bikin rangkuman, aku juga mau bikin rangkuman yang aku bisa aku share ke teman-teman seangkatan. Jadi setidaknya kita yang paham terlebih dahulu kayak gitu, baru nanti rangkumannya kita share ke yang lain. Nah, dari situ aku jadi juga banyak belajar. Ternyata semakin banyak ilmu yang kita berikan kepada teman-teman, kan otomatis tidak langsung kan kita memberikan ilmu ke mereka ya. Itu tuh bisa kembali lagi feedbacknya tuh ke kita. Ya nggak sih kayak ujian kayak gitu tiba-tiba ini rangkumannya aku bikin kayak gitu. Jadi kayak semakin banyak kebaikan yang kita tanam ya kebaikan itu ternyata akan kembali ke kita sendiri gitu nggak sih? Itu aku baru terbuka ketika kuliah profesi. Setuju banget itu. Kerasa banget nggak sih apa tekan sendiri yang kita rasain gitu juga kan ya? Keren banget pokoknya tuh. Merinding loh. Bain dah kuliah apoteker pasti bedanya antara kuliah S1 dengan kuliah apoteker gitu.
Iya, apalagi nih teman-teman farmasi Dragis atau teman dari apoteker Adri sendiri kan kayak membuat kayak rangkuman sendiri gitu kan ketika kuliah sedang padat-padatnya tapi masih disempatkan untuk membuat rangkuman. Akhirnya jadilah lulusan terbaik, jadilah kayak akun edukasi yang nomor satu gitu kan. Jadi iya kan sih kayak kesimpulannya tuh ketika PSPA tuh padat-padatnya, tapi ketika kita nggak pelit ilmu, ya itu yang membantu kita kayak gitu. Iya Gitu. sih, bener, Kak. Ya bener. Kayak ya gitu. Itu Yang yang penting membuka. jangan pelit ilmu ya. Mm-mm. Gitu. Terus apalagi tadi pertanyaan kedua tentang apa nih? Tentang pas. PKPA. PKPA Oke, nanti PKPA. baru terkait UKAI. Kalau PKPA sendiri sih, kalau aku kan dapatnya rumah sakit karena memang minatnya rumah sakit dan kalau di kampusku kan ada dua ya peminatannya rumah sakit sama industri. Nah karena aku dapat rumah sakit, alhamdulillahnya dapat rumah sakit yang bener-bener wow banget. Jadi ketika PKPA itu nggak bisa sembarangan cuma datang terus kegiatan selesai gitu nggak. Jadi memang di situ farmasi klinisnya emang jalan banget. Alhasil PKPA itu sebenarnya yang membuat kayak apa yang kita dapatkan dalam teori di kelas itu tuh kita bisa perdalam lagi dan kita tarik benang merahnya dalam PKPA kalau aku gitu. Dan memang PKPA itu berat banget asli laporannya berat, terus kegiatannya juga berat, belum lagi kalau ada salah-salah kayak gitu ya. Tapi ternyata kalau dinikmati, terus juga karena kan banyak ilmu, akhirnya kita jadi penasaran. Itu akhirnya kayak membuat kita jadi, oh ketika nanti ujian UK itu kayak, oh aku dulu pernah PKPA bahas ini, kayak gitu. Jadi kayak, ya sama kayak membantu juga kayak gitu ketika kita membangun rasa penasaran. Kalau di PKPA itu, prinsipku adalah, ayo penasaran sama ilmu baru, nanti ilmu baru itu yang bakal ya menambah wawasan kita, kayak gitu. Gitu sih. Jadi walaupun di industri, walaupun di rumah sakit, bangun penasaran ketika di PKPA. Apalagi pas dulu aku PKPA apotek itu adalah apotek yang dijauhi atau yang tidak diinginkan oleh teman-teman seangkatanku. Ternyata kena ke aku. Alasannya apa? Alasannya Iya, jadi akhirnya ya minggu-minggu pertama itu terasa berat, tapi akhirnya nggak boleh nih kita terlarut dalam apa kayak PKPA yang berat gitu, nggak ubahlah musibah itu menjadi anugerah gitu ya. Musibah ya. akhirnya akhirnya ini dari ya. PKPA di apotik tersebut kemudian karena memang udah di apa ya di kayak setiap hari manajerial gitu, akhirnya manajerialku dapat A walaupun aku nggak belajar beneran kayak gitu loh karena memang udah diajarin ketika PKPA gitu. Jadi kayak teman-teman yang lainnya tuh nangis tuh kayak ya udahlah PKPA mah dibuat santai gitu walaupun ya cepet tetap ada kayak itunya gitu. Jadi tetap bangun rasa penasaran dan ubah musibah atau mindset teman-teman tentang tempat yang nggak enak itu menjadi anugerah gitu sih. Oke. Keren banget ya Anggun rupanya. Aduh, merinding nih. Mungkin boleh Mas Rifai kita langsung ke pertanyaan terakhir karena mungkin sesi tanya jawab kita akan melewati batas. Ini banyak banget yang nanya ke Anggun gimana? Nggak apa-apa asal sih mendukung mah santai aku. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ini silakan Apoteker Andri. Monggo. Ke ini tadi Mas Rifai ke bidang pekerjaan. Yang tadi Apoteker Rifai kepo ini bidang pekerjaan apa aja nih yang bisa dikerjain? Iya yang bisa dikerjain sama apoteker gitu kan. Terus mungkin gambaran umumnya gimana Kak tentang PKPA tentang pengalaman kerja atau pengalaman wirausahanya. Jadi bidang apa aja nih yang bisa kita tekuni gitu Kak? Oke, kalau tentang apa namanya gambaran apa ya tentang yang buat
apa sih kerja apoteker sesungguhnya kayak gitu. Nah, kalau apoteker itu banyak ya bidang pekerjaannya. Nah, ketika ditanya tuh kayak ada keluarga gitu tuh pengen jadi apa gitu, aku arahin ke apoteker karena memang ranah kerjanya apoteker tuh banyak banget ya, mulai dari industri farmasi. Di industri farmasi itu nanti juga yang dibutuhkan itu banyak gitu apotekernya. Terus kayak industri farmasi itu pun nanti akan bercabang ke industri kosmetik kah, ke industri obat tradisional kah, ke industri ekstrak obat herbal kah, kayak gitu. Jadi banyak banyak ranah yang kita bisa masuki dalam industri farmasi. Terus kemudian itu kalau yang industri farmasi, ada juga yang kayak di farmasi rumah sakit nih. Di farmasi rumah sakit itu nanti masih ada bercabang lagi nih. Pak, seorang apoteker yang dia bekerja di farmasi klinis yang di bangsal kayak gitu ya. Kemudian bersama dengan pasien, mendampingi pengobatan pasien, kayak gitu ada. Ada juga yang manajerial farmasi yang berkaitan dengan pengadaan, kemudian berkaitan dengan penyimpanan, intinya berkaitan dengan manajerial yang ada dalam rumah sakit tersebut. Terus ranahnya lagi ada puskesmas, kemudian juga di puskesmas juga pasti ada apotekernya. Terus kemudian di klinik-klinik ataupun di tempat kesehatan yang lain pasti membutuhkan seorang apoteker. Terus juga kayak jadi dosen ataupun jadi guru itu juga bisa seorang apoteker maupun seorang ya tenaga kefarmasian kayak gitu. Jadi kalau semisal dilihat seorang apoteker tuh ranah kerjanya tuh banyak banget dan jarang banget nih apoteker tuh kayak masih belum punya pekerjaan kayak gitu ya. Biasanya tuh waktu kuliahnya itu sekitar 2 bulan, 3 bulan lah minimalnya itu tuh dari lulus maksimalnya dari lulus apoteker terus bisa keterima ke ranah kerja yang lain kayak gitu. Gitu sih. Jadi memang apoteker lapangan kerjanya banyak banget. Kalau saran dari aku ketika nanti teman-teman kuliah profesi apoteker ataupun sarjana farmasi, teman-teman mantepin nih, aku tuh lebih minat kemana kayak gitu, aku lebih suka kemana kayak gitu. Nah gitu sih, kalau aku kan karena memang dari dulu pengennya klinis, jadi lebih ngarah ke rumah sakit gitu. Terus juga banyak ada yang banyak juga sih Kak di formasi CPNS Kak. Formasi CPNS juga beda-beda, kayak di Bea Cukai ada farmasinya juga, di BNN ada farmasinya. Gue pokoknya ranah kita ini paling banyak mungkin nih. Di antara tenaga kesehatan lainnya. Lapangan kerja kita juga benar banyak banget. Dan formasi CPNS di kota kayak di aku gitu ya, di kota-kota kecil gitu tuh nggak cuma 1-2 orang aja yang yang diterima, formasinya tuh sampai 7. Terus di tahun ini juga buka 6. Otomatis kayak banyak banget yang dibutuhkan kayak gitu seorang apoteker gitu. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi apoteker, itu adalah kerja masa depan yang menjamin. Udah. Ayo apoteker. Ukai jangan lupa. Ada Ukai. Belajar dari semester 1. Benar. Oke Kak, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang akan dipandu sama Mas Apoteker Rifai. Silakan Apoteker Rifai. Tadi kan Kak Anggun nih share tentang bagaimana caranya, tipsnya sebagaimana. Nah, ini ada yang nanya nih dari Eka Lasmita nih. Kalau untuk pengalaman Kakak sendiri saat masuk masuk PSPA tuh dulu seperti apa pengalamannya? Mungkin sedikit cerita dulu daftarnya kemana gitu, kemudian pengalaman tesnya itu seperti apa, mungkin bisa diceritain nih. Pada nanya nih soalnya. Oke, jadi ketika aku lulus S1, sebelum lulus S1 ya, setelah seminar hasil. Setelah seminar hasil itu aku membuat kayak namanya grup bersama teman-temanku seangkatan. Jadi dulu kan kalau di S1 tempatku tuh kan ada banyak grup belajar, masing-masing tuh ada berapa kayak gitu ya. Nah, terus kemudian aku mau inisiatif sama temanku yang ngediriin berteman ini. Gimana kalau kita membuat kayak semisal grup di angkatan kita, terus nanti masing-masing grup belajar itu kayak membuat kayak misal si A ini, si grup pertama dia
akan membahas mengenai farmasi klinis. Jadi nanti setiap hari Senin pembahasannya farmasi klinis untuk fokus persiapan masuk PSPA. Terus si B biologi farmasi, si C industri farmasi dan lain sebagainya. Dan itu kegiatan itu jalan. Setelah kami lulus itu jalan buat menunggu kita daftar PSPA. Nah, aku pertama itu pede banget nih mendaftar PSPA, salah satu PSPA di Bandung. ITB. Nah, aku ngelihat soalnya itu memang banyak banget farmasi industrinya dan farmasi kimianya. Dan aku pede aja kayak alah nggak mungkin sih soalnya itu bakal susah ini gitu. Sombong ya, sombong. Nggak mungkin soalnya bakal susah ini kayak gitu. Jadi akhirnya aku belajarnya tuh ya aku fokusin ke klinis karena memang aku lebih menyukai klinis kayak gitu. Nah, ternyata dan aku persiapan itu tuh cuma 2 minggu aja ketika mau masuk ITB kayak gitu. Ya, tapi belajarnya memang dari dasar banget, dari dasar ketika praktikum farmakokimia dan lain sebagainya itu juga aku belajar, tapi ya emang aku nggak terlalu paham dalam farmakokimia dan teknologi ya. Ya udah, yang penting farmasi klinis mah dapat bagus kayak gitu ya, pikirku gitu. Nah, ketika hari H tes di ITB aku udah bilang, udah nih nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk karena aku udah yakin aku nggak bakal masuk karena aku nggak bisa ngerjain farmasi kimianya sama sekali. Terus aku juga tidak pernah membuka farmakope 4 terkait kayak sediaan ampul, cara memusahkannya seperti apa dan lain sebagainya. Aku tuh nggak pernah melihat materi itu gitu ya. Jadi kayak salah peluang nih aku gitu. Jadi kayak ujian ITB itu aku coba buat try out aja. Kayak try out masuk PSPA gitu. Terus beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, aku membuat list. Jadi memang aku tuh udah ada 3 pilihan kampus yang mau kutuju. Yang pertama ITB, yang kedua UMS, yang kedua itu salah satu universitas di mana gitu, yang ketiga UMS. Nah, karena aku dulu tuh 3 hari setelah tes, 4 hari apa 5 hari gitu setelah pengumuman dari ITB, itu tuh udah kayak ya udahlah aku harus move on ya gitu kan. Terus pendaftaran dari UMS itu buka. Nah, buka barengan sama yang kampus plan B ku yang aku tuju kayak gitu. Tapi ternyata aku memilih UMS. Kenapa? Karena aku nggak bisa ikut tes yang di kampus plan B ku itu karena aku di saat yang bersamaan aku dapat kesempatan jadi itu apa namanya? Aduh aku lupa. Presentator di seminar internasional. Jadi kayak itu kesempatan yang nggak semua orang bisa mendapatkan kayak gitu. Akhirnya aku sholat istikharah lah, ya nggak sih sholat istikharah. Akhirnya ya udah ternyata keputusannya UMS di sholatku itu. Terus aku paginya tes di UMS, siangnya jadi presentator, sampai besoknya ternyata pas aku presentasi itu ada pengumuman yang ujian lolos ke tahap ke selanjutnya, tahap wawancara. Terus abis aku presentasi besoknya setelah penutupan langsung belajar, besoknya lagi UMS itu wawancara, terus dinyatain diterima. Jadi kayak prosesnya tuh di UMS tuh kayak padat banget ya. Ya udahlah. Dan kok kira tuh semua yang masuk di wawancara itu tuh di UMS tuh bakal lolos gitu. Ternyata tuh udah ya ampun. Aduh, parah banget sih. Gitu, ya ternyata enggak ya Kak, maksudnya enggak semuanya lolos walaupun udah wawancara ya. Iya bener, ternyata masih banyak yang dieliminasi ketika ujian wawancara itu gitu. Terus cerobohku tuh juga emang Oke, pas Kak, wawancara kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini udah banyak banget yang nunggu. Ini apalagi tadi keren banget ya kan, sampai waktunya itu pakai sampai sholat istikharah ya. Artinya kalau bisa setiap kegiatan kita itu jangan sampai kita mengerjakan sendiri. Kalau bisa kita bersama Allah bersama kita di dalam setiap kegiatan gitu ya. Keren banget tuh. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Mungkin ini langsung aja dia nanya Kak, @pkjai_, Kak, dulu kuliah PSPA sambil kerja nggak? Apa fokus kuliah aja? Sederhana ya pertanyaannya. Gimana? Ulangi. Kak, dulu dari
@kajai underscore Kak dulu kuliah PSPA sambil kerja apa fokus kuliah aja katanya gitu. Fokus kuliah aja karena PSPA sambil kerja di UMS itu susah banget gitu. Oh, benar sih. Ya susah banget. Padat banget karena minggu masuk ya Kak. Iya, minggu masuk, Sabtu minggu masuk. Padahal di kampusku sebelumnya Sabtu minggu tuh libur, free time kayak gitu. Karena memang dosennya kan praktisi ya, jadi nggak Yes. bisa kayak jadi bisanya tuh Sabtu sama Minggu kayak gitu. Aku baru bisa bekerja itu ambil part time kayak bikin jadi apa namanya kayak content writer kayak gitu-gitu ya. Itu di setelah menuju UKAI. Itu aku baru bisa kayak udah ada solonya kayak gitu baru yang ambil part time job kayak gitu. Tapi ya yang tetap di depan laptop nggak sampai datang ke tempat kayak gitu. Tempat langsung sih. Terus ada lagi nih Kak yang nanya dari @nasution JH. Apakah ada beasiswa untuk profesi apoteker? Kira-kira Kakak mungkin tahu nggak ada nggak sih beasiswa untuk profesi apoteker? Oke. Jadi kalau beasiswa itu kalau teman-teman di kampus negeri ya, maksudnya di kampus negeri yang udah masuk ke dalam kerjasama dengan beasiswa bidik misi, itu S1 sampai profesi apoteker tuh ditanggung sama bidik misi. Jadi kayak misal Universitas Airlangga itu dari S1 sampai profesi apoteker tuh dia bakal gratis kuliahnya kayak gitu. Cuma bayar yang UKAI dan UKAI aja kayaknya. Intinya tuh yang kayak pendidikan akademis yang sesuai track itu tuh dibayar sama si bidik misi gitu. Sejauh apa ya memandangku tuh bukan memandang sih kayak setauku tuh ya cuma bidik misi itu aja yang sampai memberikan 100% kayak gitu. Nah kalau aku dulu dapat beasiswanya dari pemerintah kota di kotaku di kota Kediri. Jadi pas aku setelah selesai profesi kan aku dapat beasiswa bidik misi tuh di 11 Maret kan. Cuma karena aku pindah profesi otomatis bidik misiku terputus. Akhirnya aku mencoba untuk mengambil beasiswa di pemerintah kota Kediri untuk mengajukan. Dan alhamdulillahnya bisa kena setengah harga dari UMS gitu kan ya lumayan banget gitu kan. Jadi kalau misal teman-teman mau beasiswa sih biasanya ke pemerintah kota tentang pendidikan. Soalnya kalau pure beasiswa profesi apoteker kalau teman-teman bukan di kampus yang bekerja sama dengan bidik misi itu nggak bisa gitu. Gitu sih. Ternyata yang nanya kayak gitu tuh banyak banget Kak, nggak cuman @nasution aja. Banyak juga yang nanya, apakah ada beasiswanya? Beasiswanya Kak, aduh. Mungkin udah dijelasin ya sama Kang Anggun dan cukup jelas banget. Nah, terus ini juga sebenarnya mungkin dari Mas Rifai ada pertanyaan-pertanyaan di komen. Boleh disebutin dari mana dan pertanyaannya apa? Ada sih, lebih ada banyak kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak kekhawatiran sih, kayak misalkan nih, kalau dari NISNA MNWRH, waduh namanya huruf konsonan semua. Kalau dari D3 lanjut S1, kemudian apakah biasanya tuh PSPA itu mau masuk ke PSPA tuh susah gitu? Ada yang nanya kayak gitu. Apakah ada pengaruhnya nih kalau dari D3 kemudian baru lanjut S1? Nah, itu masuk ke apotekernya akan dipersulit gitu dari PSPA gitu. Oke. Jadi untuk beberapa kampus ya, beberapa kampus kayak misal UMP, UMS, Unwal, mahasiswa transfer D3 farmasi. Jadi apa namanya ada juga beberapa kampus PSPA itu yang nggak menerima mahasiswa transfer dari D3 farmasi. Tapi beberapa kampus juga menerima kayak ITB, UI, terus kemudian juga mana ya Universitas Brawijaya itu masih menerima mahasiswa transfer. Jadi nanti kalau misal teman-teman dari transfer D3 kayak gitu ya, terus mau lanjut profesi apoteker dilihat dulu aja kayak persyaratannya apakah menerima mahasiswa transfer dari D3 farmasi gitu. Biasanya dijelaskan kok di awal. Untuk tingkat kesulitannya sih sebenarnya ya susah-susah gampang ya. Yang penting susah-susah gampang. Jadi tetap belajar sesuai dengan dasarnya aja kayak gitu. Banyak yang teman-teman S1 farmasi yang langsung kayak gitu. Ada PSPM beberapa mensyaratkan gitu. Gitu. Oke, keren banget nih jawaban dari Kang Anggun. Ini terus ada beberapa orang juga nih Kak, ini yang penasaran banget dari @megalubis97.
sama dari @megalubis97 sama dari @mutirhma underscore. Terus masih banyak lagi di kolom komen ini yang pertanyaan sama. Kak, kalau masuk apoteker, akreditasinya itu pengaruh nggak sih pas kita nyari kerja? Ini banyak banget nih pertanyaannya, nggak dari satu orang. Iya, Ya betul. gimana? Kalau Halo? untuk Masih akreditasi terdengar nggak suaraku ya? nanti berpengaruh nggak antar ke depannya? Halo? Halo? Halo Kak, Maaf ya. masih kedengaran Kak? Gimana? Terdengar? Gimana? Kak, kalau Iya, masuk apoteker berpengaruh nggak pas nyari kerja akreditasinya? Berpengaruh Akreditasi sih. kampus pengaruh. Berpengaruh banget. ASN ya, mau jadi CPNS, akreditasi itu sangat berpengaruh gitu. Beberapa instansi dari CPNS itu mempersyaratkan akreditasi. Jadi kayak misalnya kementerian kayak gitu biasanya akreditasinya minimal B atau minimal atau bahkan ada yang harus A kayak gitu. Nah, tapi kalau ada beberapa instansi juga kayak di apa instansiku itu tidak mensyaratkan akreditasi, jadi cuma terakreditasi Ban PT aja. Jadi otomatis siapapun bisa ikut, yang terpenting IPK-nya tetap memenuhi persyaratan. Gitu sih. Terus selain ASN juga ada beberapa kayak instansi kayak industri farmasi gitu ya, sangat mempertimbangkan. Halo, apakah halo, ya, terdengar suaraku? Ya, terdengar. ada beberapa instansi di kayak industri farmasi kayak gitu juga mempersyaratkan akreditasinya. Jadi ketika nanti ada dua kandidat gitu ya, dua kandidat dia nilainya sama nih sama si A sama si B. Nah, nanti dari industri farmasi nanti akan ngelihat dia itu lulusan yang mana, lulusan kampus dengan akreditasi apa, kan yang lulus di kerja tersebut itu siapa kayak gitu. Gitu sih. Sangat penting menurutku ya akreditasi itu. Oke. Gitu. Oke, thank you Kak Anggun jawabannya. Iya, Mungkin iya. ada pertanyaan lagi dari Mas Rifai, dari teman-teman yang di kolom komentar. Kayaknya sih kalau dari pertanyaan sih pasti banyak terus nih kalau misalkan kita ladenin terus nih. Gimana, masih mau lanjut? Kak Anggun masih siap Mungkin lanjut? mungkin ada satu lagi nih Kak, yang mana ya? Tadi yang aduh ke Apa nih? tadi dari Ninda siapa ini? Wait, sorry. Oke, mungkin ada yang lain Mas Rifai? Ini sih apa? Ada yang nanya juga nih, kalau misalkan kita dari S1 dengan akreditasi C, itu PSPA itu banyak nggak sih yang menerima gitu dari misalkan kita lulus dari kampus S1 dengan akreditasi C? Hmm, kalau kampus akreditasi C, kebetulan aku dulu kampusnya akreditasinya C ya, ketika S1 farmasi, ketika lulus tuh akreditasinya masih C. Terus masuk profesi apoteker memang tidak sebanyak, kayak peluangnya itu, pilihan kampusnya itu nggak sebanyak teman-teman dengan yang lulus dari kampus akreditasi B. Karena ada beberapa kampus seperti Unpad itu minimal B, UB itu minimal akreditasi B. Jadi yang menerima lulusan dengan akreditasi C itu tuh masih sedikit kayak gitu ya, kayak UMS itu masih menerima, terus kayak UI itu juga masih menerima. Jadi masih ada peluang, cuma nggak sebanyak teman-teman yang lulus di kampus akreditasi B ataupun A kayak gitu. Tapi tetap jangan patah semangat ya teman-teman yang lulusan yang akreditasinya C, karena memang yang akreditasinya C itu kan kampus kita, tapi itu tidak menunjukkan kompetensi dan kemampuan kita gitu. Jadi dulu aku ketika wawancara beasiswa tuh juga digituin, kamu lulusan akreditasinya C kayak gitu, kok berani mau daftar beasiswa ini kayak gitu kan. Nah, dijawab aja teman-teman kayak yang akreditasi itu tuh kampus kita, itu tuh nggak mempengaruhi dengan kualitas sama kemampuan diri kita dalam Wah, belajar maupun bener banget ya. menambah peluang gitu. Jadi Masuk, bener gak? ya sih, ya gitu. Jadi apa namanya? Ketika nanti teman-teman diwawancarain atau teman-teman masuk
profesi apoteker ya tetap pede aja kayak gitu. Karena walaupun dari mana lulusan kalian, yang membuat berkembang itu ya teman-teman sendiri gitu. Jadi jangan patah semangat. Keren. Bener banget. Jangan patah semangat buat teman-teman semua. Mungkin ini jadi pertanyaan penutup kita ya Kak, dari Ninda Yuliasi. Apakah ada batasan waktu untuk lanjut apoteker Kak? Setelah S1 lulus mungkin apakah ada batasan waktunya Kak? Ada. Dari beberapa kampus juga mempersyaratkan ada batasan waktu. Kayak misal UMS. UMS itu sekitar berapa ya? 3 tahun dari kelulusan kalau nggak salah. 3 tahun apa 2 tahun ya? Aku lupa. Terus juga di mana? Di UAD itu 5 tahun dari ijazah S1 dikeluarkan kayak gitu. Maksimal 5 tahun. Jadi tetap yang pertama harus kita kalau misal mau daftar PSPA, yang pertama kita harus tahu adalah persyaratannya sama kayak ketentuan-ketentuannya. Jadi kita screening dulu nih. Gitu. Jadi pilihan A, B, C, D kayak gitu, kita buat pilihan A, B, C, D, kemudian kita screening apakah kita masuk dalam kualifikasi masuk di profesi tersebut kayak gitu. Jadi kita tetap udah memiliki perencanaan yang baik di awal ketika masuk gitu. Wah, bener banget, keren banget Kak Anggun. Mungkin karena waktunya terbatas dan ini sebenarnya udah melewati batas waktu yang udah kita tentukan. Mungkin kita akan ke sesi terakhir, yaitu pesan dan penutupan. Mungkin langsung aja ke pesan Kak. Tadi juga banyak yang komen takut UKOM, takut ujian PSPA. Nah, ini pesan ke Anggun, pesan motivasi untuk calon farmasi, gimana Kak pesannya? Pesannya adalah ikut berteman apoteker. Peluang. Enggak. Pesannya tetap belajar teman-teman, perbanyak latihan soal, perbanyak penguatan materi, karena kalau dari teman-teman teman-temanku ketika belajar masuk apoteker tuh, dia tuh masih belum tahu nih benang merahnya materi A, materi B, materi C itu apa. Nah, itu yang sulit di farmasi ya. Dan nggak semua orang bisa menarik benang merahnya dari setiap materi mata kuliah kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman belajarnya itu belajar dari dasar, kemudian juga kayak banyak latihan soal, banyak juga perbanyak link. Satu lagi nih, penyakitnya teman-teman yang mau masuk PSPA tuh dia tuh menutup diri. Kayak udah aku mau belajar sendiri, nanti biar aku yang lolos apoteker, teman-teman enggak kayak gitu. Nah, jangan gitu. Itu malah strategi yang buruk kayak gitu. Jadi bikin grup, habis itu share soal sebanyak-banyaknya, share pembahasan sebanyak-banyaknya, nanti otomatis kita akan bisa terbiasa dan itu akan membantu kita ketika mengerjakan PSPA, ujian masuk PSPA. Satu lagi, jangan lupa beli bukuku gitu. Bener banget Kak. Oke, mungkin ada sedikit waktu nih buat Kak Anggun dan tim berteman APT buat promosi. Silakan, monggo Kak. Mantap, ini sebenarnya udah menyalahi aturan ya. Aku joinnya pakai berteman karena aku lupa passwordnya yang akunku, jadi gabungnya dari berteman masuk apoteker. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belajar sendirian itu terasa berat, kita belajar bareng aja di berteman masuk apoteker. Jadi di berteman masuk apoteker ini ada 3 produk ya. Untuk masuk apoteker itu nggak cuma tes kefarmasian, teman-teman. Ada tes TPA juga, ada tes TOEFL juga. Nah, jadi sebelum teman-teman mempersiapkan ke tes kefarmasian, teman-teman harus siap dulu nih berkas TPA sama TOEFL-nya. Kayak di UB, di Unpad, di UI, itu semuanya ada TPA TOEFL-nya. Nah, dari kami, dari berteman masuk apoteker juga ada kelas TPA TOEFL. Teman-teman bisa ikut persiapan di sana gitu. Terus juga setelah TPA TOEFL, teman-teman nanti akan ada step ujian kefarmasian. Nah, dari kita juga ada tuh kelas kefarmasian, jadi teman-teman bisa gabung nih di berteman masuk apoteker. Terus setelah tes kefarmasian ada ujian wawancara. Nah, di berteman juga ada kelas wawancaranya, tapi kelas wawancaranya itu gratis buat alumni-nya berteman masuk apoteker. Jadi teman-teman bisa lengkap dapat persiapannya di berteman masuk apoteker.
Ya Iya, mungkin iya. keren banget buat teman-teman yang kepo-kepo, penasaran nggak ada temen buat menempuh masuk apoteker atau teman-teman diskusi. Nah, boleh gabung juga di @berteman_apt. Bisa di follow @berteman_apt dan @agnsh ya, Kanggun, Instagram Kanggun. Mungkin boleh langsung saya kembalikan ke Mas Rifai untuk pesan atau eh, motivasi singkat dan penutupan. Silakan Mas Rifai. Oke, makasih Apoteker Andri. Nggak terasa ya udah tadi segitu banyak ilmu yang di-sharing kepada kita. Buat teman-teman Wah, tadi yang dikasih tips oleh Kak Anggun, tentunya nggak cuma apa ilmu yang aktual yang harus teman-teman cari. Artinya ketika teman-teman ingin masuk apoteker, teman-teman juga harus care pada diri sendiri. Artinya teman-teman harus lihat apa namanya kebutuhan teman-teman. Misalkan apakah harus kerja dulu ataupun harus kita lanjut apoteker, maka itu tentunya pilihan ada di teman. Cuma teman-teman harus bijak mengelola dari segi misalkan keuangannya, ataupun kalau misalkan memang teman-teman sudah punya rezeki, jangan ragu untuk langsung bisa ambil apoteker. Kemudian nanti teman-teman juga dalam pelaksanaan semuanya itu pasti nggak akan semudah apa yang kita kira. Pasti ada sisi sulitnya, ada rintangannya. Cuma tadi sempat disinggung juga ada keynote-nya. Jadikan suatu apa tadi bencana menjadi apa bencana menjadi barokah Anugerah, atau anugerah. tadi Ya, ah, keren. dan juga musibah. Anugerah. tidak semua itu semua uh, kegiatan yang kita lakukan tidak terlepas dari apa namanya dari bantuan oleh Tuhan kita. Jadi jangan lupa berdoa dalam setiap kegiatan kita sehingga semua kegiatan kita bisa dilancarkan ke depannya. Oke, mungkin itu saja Apoteker Andri. Teman-teman Oke. jangan lupa berikan uang lanjutannya. Terima kasih buat Kanggun, buat sesi ini. Mungkin udah kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat kesempatannya ya, walaupun sinyalku wah. Mohon Nggak maaf apa-apa. atas ketidaknyamanannya ya teman-teman ya. Tetap nyaman kok, Thank you, selamat. Kanggun. Iya. Oke. Aku tutup ya Kanggun. Terima kasih Kang Gun, Apoteker Andri. Semoga kita bisa bertemu di real life nantinya ke depannya. Oke? Oke, Goodbye. thank you Amin. Apoteker Rifai, Apoteker Ya, Anggun. terima kasih. Terima kasih Apoteker Rifai dan Apoteker Andri.